3 tahun menikah, rumah mereka tampak sempurna di mata orang lain. Tapi di balik pintu itu, ada doa-doa yang tak pernah terkabul, luka-luka yang tak terlihat, dan cinta yang perlahan mati. Di saat harapan terasa hilang, satu kesalahan kecil berubah menjadi badai besar yang menghancurkan segalanya. Inilah kisah tentang pernikahan, pengkhianatan, dan penyesalan yang terlambat untuk diperbaiki. Sebuah perjalanan yang akan membuatmu bertanya, seberapa kuatkah janji yang pernah diucapkan di depan Tuhan? Malam itu, rumah kecil di sudut kompleks terasa begitu sunyi. Hanya suara jarum jam yang terdengar, berdetak pelan namun menusuk telinga. Raka duduk di kursi ruang tamu, menatap kalender yang penuh coretan tanda panah dan lingkaran merah 3 tahun, gumamnya lirih. Hari ini tepat 3 tahun usia pernikahannya dengan Nadia. Bukan tanpa cinta, bukan tanpa usaha. Mereka sudah mengunjungi dokter kandungan, minum vitamin kesuburan, hingga mencoba terapi tradisional. Tapi tetap saja, doa mereka untuk memiliki anak belum terjawab. Adegan konflik awal Raka. Aku pulang agak malam, ada meeting mendadak di kantor, suara Nadia terdengar dari telepon sore itu. Raka sempat tersenyum. Kita nggak bisa makan malam bareng, Nat. Ini kan hari spesial kita. Diam, hanya suara napas Nadia terdengar di ujung sana. Maaf, aku nggak bisa nolak meeting ini. Klik, telepon ditutup. Raka menarik napas panjang. Ia tahu pekerjaannya sebagai arsitek kadang membuatnya sibuk. Tapi belakangan ini, Naduela yang lebih sering pulang malam. Entah kenapa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sementara itu, di kantor, Nadia duduk di meja kerjanya sambil mengetik. Namun fokusnya pecah ketika Arman, rekan kerjanya yang juga manajer proyek, datang membawa 2 cangkir kopi. Buatmu, Nat. Kamu kelihatan capek banget, kata Arman sambil menyodorkan kopi. Makasih, Man, jawab Nadia dengan senyum singkat. Obrolan kecil mereka mengalir begitu saja. Tentang pekerjaan, tentang lelahnya hidup di Jakarta, bahkan tentang kesepian. Arman memang pendengar yang baik, berbeda dengan Raka yang akhir-akhir ini jarang punya waktu mendengar curhat istrinya. Tanpa sadar, kedekatan itu menjadi ruang nyaman yang Nadia cari. Sebuah celah kecil yang kelak berubah menjadi jurang besar. Raka pulang lebih awal malam itu. Ia membawa bunga dan makanan kesukaan Nadia di kepalanya. Ia ingin menciptakan kejutan sederhana sebuah malam yang bisa mengingatkan Nadia pada awal cinta mereka. Tapi jam terus berjalan. Pukul 8 malam, Nadia belum juga pulang. Pukul 9, pesan WhatsApp hanya dibaca tanpa balasan. Pukul 10, telepon tidak diangkat. Raka menatap meja makan yang sudah ia tata dengan lilin kecil. Makanan mulai dingin. Di sisi lain kota, Nadia duduk di sebuah kafe bersama Arman. Mereka tertawa kecil saat membicarakan film yang sama-sama mereka suka. Tidak ada yang menyadari, malam itu adalah ulang tahun pernikahan Nadia dan Raka. Pukul 11 malam. Nadia akhirnya pulang. Raka masih duduk di meja makan, menatap pintu yang akhirnya terbuka. Senyumnya tidak lagi sama. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum getir, Nat. Kamu tahu hari ini hari apa? Tanya Raka pelan. Nadia menunduk, jantungnya berdegup kencang. Aku lupa, Rak. Maaf banget. Tadi kerjaan atau apa? Suara Raka meninggi untuk pertama kalinya. Nadia Tekjiong. Ledonya Kailu. Raka berdiri, mengambil piring yang sudah dingin, lalu membuangnya ke tempat sampah dengan keras. Kalau kamu capek, aku ngerti. Tapi jangan pernah bilang kamu lupa, karena aku nggak lupa sedikit pun, kata Raka dengan mata berkokek-kokaka. Nadia ingin menjelaskan, tapi entah kenapa, ia hanya bisa berkata, aku cuma butuh waktu sendiri, Rak. Malam itu, Raka kembali ke kamar kerja dan berlutut, berdoa seperti biasa. Tapi kali ini ia menambahkan kalimat lirih. Ya Tuhan, kuatkan aku. Aku nggak tahu kenapa rasanya dia semakin jauh. Aku cuma ingin rumah ini tetap utuh. Di kamar lain, Nadia juga menutup mata, tapi doanya berbeda. Tuhan, aku nggak tahu harus bertahan atau melepaskan. Aku ingin bahagia, tapi kenapa semuanya terasa hampa? Dua doa dari dua hati yang seharusnya saling mencintai, kini mulai menuju arah yang berlawanan. Raka duduk sendirian di ruang tamu menatap foto pernikahan mereka. Sementara Nadia berdiri di balkon menatap layar ponselnya yang menampilkan pesan dari Arman. Butuh teman ngobrol lagi? Aku bisa jemput kamu besok. Pagi itu,
Nadia duduk di meja makan dengan wajah lelah, matanya sembab karena tidur larut malam. Raka memperhatikannya diam-diam sambil menyeruput kopi hitam. "Semalam kamu nggak bisa tidur?" tanya Raka, berusaha tenang meski hati masih perih. Karena kejadian semalam, Nadia hanya mengangguk. "Kerjaan lagi padat banget, aku stres." Raka menatapnya beberapa detik. Ada jeda yang panjang, seolah mereka lupa bagaimana cara berbicara dari hati ke hati. "Padahal aku mau ajak kamu liburan sebentar." "Nat, mungkin kita bisa tenangin pikiran," ucap Raka sambil mencoba tersenyum. "Ra, aku bener-bener nggak bisa, sekerong deadline kantor mepet banget. Jangan bikin aku tambah pusing," jawab Nadia dengan nada tinggi. Raka terdiam. Suasana sarapan yang harusnya hangat berubah jadi dingin. Suara sendok yang jatuh pun terdengar terlalu keras. Dalam hati Raka, kenapa dia jadi sering marah? "Aku salah apa?" dalam hati Nadia. Kenapa dia nggak ngerti aku lagi butuh ruang sendiri? Shang, harinya di kantor, Nadia menerima pesan dari Arman. "Malam ini free? Aku tahu tempat makan baru. Kita bisa ngobrol di sana." Nadia menatap layar ponsel cukup lama. Jari-jarinya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar ia mulai terbiasa dengan perhatian Arman. Ia membalas singkat. "Jam 8, aku Belangka, rumah lembur." Sore itu, Raka sedang mengerjakan desain proyek di laptopnya. Ia butuh charger Nadia, karena punyanya tertinggal di kantor. Saat membuka laci meja rias istrinya, ia tak sengaja menemukan selembar struk hotel. Tanggal yang tertera, 2 minggu lalu, ini. "Hotel di tengah kota?" gumam Raka. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin meeting kantor, mungkin cuma acara kerjaan, tapi hatinya menolak tenang. Ada rasa tidak enak yang menyesakkan dada. Malam itu, Nadia datang ke restoran yang disebut Arman. Lampunya temaram, musik jazz mengalun pelan. Tempat itu memang dirancang romantis. "Senang lihat kamu senyum lagi," kata Arman sambil menarik kursi untuk Nadia. "Aku bahkan lupa kapan terakhir kali aku ketawa kayak gini," jawab Nadia sambil menatap meja. "Kalau gitu, mungkin kamu cuma butuh orang yang bener-bener dengerin kamu." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Nadia merasa dimengerti. Adegan konflik, telepon yang hampir menghancurkan di saat yang sama. Raka mencoba menelepon Nadia. Sudah 3 kali tidak diangkat. Ia mengetik pesan. "Nat, kamu di mana? Pulang jam berapa? Aku mau ajak makan di luar. Sekalian minta maaf soal pagi tadi." Pesan itu terbaca, tapi tidak dibalas. Di restoran, ponsel Nadia diletakkan terbalik. Arman melihatnya dan berkata santai, "Nggak apa-apa kan, kalau malam, ini cuma buat kita. Biarin dunia di luar sana nggak ganggu." Nadia mengangguk. Pukul 11 malam, Nadia pulang dengan alasan lembur. Raka masih terjaga di ruang tamu. Lampu tidak menyala, hanya cahaya TV yang redup. "Capek lembur?" tanya Raka tanpa menoleh. Nadia menahan napas. "Iya, ada revisi mendadak." Raka menatapnya, tatapan yang tajam, tapi tidak bicara banyak. "Besok, aku anterin kamu ke kantor," katanya. "Ra, nggak usah, aku bisa sendiri," jawab Nadia cepat. Raka hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia sudah punya rencana. Malam semakin larut. Nadia sudah tidur. Raka duduk di meja kerja sambil menatap struk hotel yang ia temukan siang tadi. Tangannya mengepal, bibirnya bergetar. "Tolong Tuhan, kalau aku salah curiga, tunjukin kebenarannya. Tapi kalau dia beneran nyakitin aku, kasih aku kekuatan buat hadapin semuanya." Di kamar, ponsel Nadia berbunyi pelan pesan dari Arman. "Besok pulang bareng kantor, biar aku antar sekalian." Raka mendengar bunyi notifikasi itu, dan mulai melangkah menuju ponsel Nadia. Suasana rumah masih sama seperti malam sebelumnya, dingin dan canggung. Nadia bersiap-siap ke kantor, sementara Raka pura-pura sibuk di dapur, membuat sarapan. "Ra, aku berangkat duluan ya," ujar Nadia sambil mengambil tas. Raka menoleh sebentar. "Aku kan bilang mau anterin kamu. Kenapa buru-buru? Nggak usah, aku naik taksi aja. Kamu kan juga kerja," jawab Nadia tergesa. Raka hanya tersenyum tipis, senyum yang justru membuat Nadia sedikit gelisah. Raka mengikuti secara diam-diam begitu. Nadia pergi. Raka dengan cepat mengambil kunci mobil dan mengikuti dari jauh. Ia sengaja menjaga jarak agar tidak ketahuan. Awalnya, Nadia benar-benar pergi ke kantor, tapi 1 jam sebelum jam pulang,
Raka melihat Nadia keluar bersama Arman. Mereka tidak langsung pulang, melainkan menuju sebuah hotel di pusat kota. Raka menggenggam setir erat-erat. Napasnya berat. Jadi stroke yang aku temuin kemarin. Bukan cuma kebetulan. Di lobi hotel, Arman menyodorkan kunci kamar. Kita cuma ngobrol sebentar, nggak usah takut. Di kantor banyak mata, di sini lebih tenang. Nadia ragu. Men, aku nggak mau ada yang salah paham. Arman menatapnya lembut. Nat, aku cuma pengen kamu tenang. Itu aja. Keraguan Nadia perlahan hilang. Meski hatinya tetap berdebar. Ia mengikuti Arman masuk lift. Raka naik ke atas sementara itu. Raka duduk di mobil sambil memandangi pintu hotel. Ia bisa saja langsung masuk dan mengamuk. Tapi pikirannya bercampur aduk. Aku butuh bukti. Aku nggak mau cuma nuduh tanpa lihat sendiri. Ia pun turun dari mobil dan melangkah ke lobi. Tangan Raka dingin, tapi langkahnya tegas di depan lift. Raka melihat Arman dan Nadia baru saja keluar. Mereka tidak sadar bahwa Raka berdiri di belakang tiang pilar. Arman tersenyum sambil berkata, "Makasih, udah mau datang. Aku senang bisa bikin kamu senyum lagi." Nadia hanya mengangguk pelan, tapi jelas terlihat wajahnya tidak seperti rekan kerja biasa. Raka mengepalkan tangan. Ia ingin menghajar Arman saat itu juga, tapi memilih menahan diri. Malam harinya Raka sudah duduk di ruang tamu saat Nadia pulang. Kerjanya lancar? Tanya Raka datar. Lumayan capek, tapi selesai juga, jawab Nadia sambil mencoba senyum. Raka berdiri dan melempar struk hotel ke meja. Ini, kerjaan juga? Kebetulan banget, kamu ke hotel yang sama lagi hari ini. Wajah Nadia langsung pucat. Rak, aku bisa jelasin. Jelasin? Kamu di sana sama siapa? Sama rekan kerja? Atau sama cowok yang tiap malam chat sama kamu? Suara Raka meninggi. Matanya berkaca-kaca. Nadia ikut terpancing emosi. Kamu nggak ngerti perasaan aku. 3 tahun kita nikah. Rumah ini cuma penuh doa tanpa jawaban. Aku capek, Ra. Aku butuh seseorang yang bikin aku ngerasa hidup lagi. Raka terdiam. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pengkhianatan itu sendiri. Raka menatap Nadia lama. Kalau kamu butuh ruang, aku bisa kasih. Tapi jangan hancurin rumah ini dengan cara kayak gini. Nadia meneteskan air mata. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Raka mengambil jaket dan berjalan keluar rumah. Pintu tertutup keras di belakangnya. Nadia terisak sendirian di ruang tamu. Sementara ponselnya kembali bergetar pesan dari Arman. Kamu baik-baik aja, mau aku jemput? Nadia menatap layar ponsel itu lama sekali. Tak tahu harus membalas atau tidak. Raka duduk di dalam mobil di tepi jalan, menggenggam foto pernikahan mereka sambil berkata lirih. Tuhan, kalau memang rumah ini masih bisa diselamatkan, tunjukin jalannya. Tapi kalau enggak, suara kalimat itu terputus, berganti dengan tangis yang tak bisa ia tahan. Hujan turun deras malam itu. Raka masih duduk di dalam mobil. Tidak bergerak sejak meninggalkan rumah. Wiper mengusir air di kaca depan, tapi tidak mampu menghapus kabut di pikirannya. Ia menggenggam ponsel, menatap foto pernikahan yang tersimpan di galeri. Senyuman Nadia di foto itu terasa asing sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Marah? Cerai? Atau pura-pura nggak lihat? Besok paginya, Raka mengambil cuti kerja tanpa memberitahu Nadia. Ia sengaja menunggu di parkiran kantor Nadia dari kejauhan. Siang hari, ia melihat Nadia keluar untuk makan siang bersama Arman. Mereka duduk di kafe yang tidak jauh dari kantor. Bukan tempat sembunyi-sembunyi, tapi gestur mereka terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Raka memotret dari kejauhan. Tangannya gemetar, bukan karena hujan, tapi karena perih yang kembali terasa. Malamnya, Nadia pulang dengan ekspresi lelah. Raka sudah menunggu di ruang tamu dengan foto dan struk hotel yang ia simpan di atas meja. Kita harus ngomong, kata Raka tegas. Nadia menelan ludah. Aku capek, Ra. Bisa besok aja. Enggak, aku capek juga, Nat. Capek pura-pura nggak tahu, jawab Raka. Suaranya pecah. Ia menyodorkan foto yang ia ambil siang tadi. Aku pengen dengar dari kamu langsung. Ini siapa? Teman, bos, acah. Seseorang yang bisa gantiin aku di hati kamu. Nadia menutup wajah dengan kedua tangan. Aku nggak mau jawab sekarang. Keesokan harinya, tanpa sengaja Nadia menceritakan masalah rumah tangganya kepada sahabatnya, Rina. Namun Rina,
Yang tidak tahan melihat perselingkuhan itu akhirnya bercerita kepada kakak Nadia. Siang itu, kakak Nadia, Farhan, datang ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Apa benar kamu punya laki-laki lain, Nad? Tanya Farhan dengan nada marah. Nadia terkejut. Siapa yang bilang? Rina cerita. Kamu sadar nggak? Kalau ini kebuka, keluarga besar kita bisa malu. Raka yang baru pulang dari kantor mendengar percakapan itu. Ia hanya berdiri di pintu. Tidak ikut campur. Tapi jelas terlihat wajahnya hancur. Farhan, ini rumah tangga aku sama Raka. Jangan ikut campur, bentak Nadia. Kalau kamu masih mikirin rumah tangga, kamu nggak akan jalan sama laki-laki lain. Memanas, Raka akhirnya angkat bicara. Suaranya dalam, namun menusuk. Udahan, Han, biarin dia ngomong. Aku juga pengen dengar alasannya kenapa dia pilih selingkuh daripada ngomong sama suaminya sendiri. Nadia menangis, tapi air mata itu tidak bisa lagi meluluhkan suasana. Setelah Farhan pergi, rumah menjadi hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Raka duduk di sofa, menatap Nadia yang berdiri terpaku. Aku cuma kasih kamu dua pilihan, kata Raka lirih tapi tegas. Pertama, kita perbaiki ini sama-sama. Putus hubungan sama dia, kita ke konseling, dan kita mulai lagi. Kedua, kamu pilih dia. Dan besok aku yang keluar dari rumah ini. Nadia terisak. Rak, aku butuh waktu. Raka berdiri, mengambil jaketnya. Waktu? Nat, dari dulu aku selalu kasih kamu waktu. Sekarang, aku cuma minta jawaban. Bukan buat aku aja, tapi buat rumah ini. Raka keluar rumah tanpa menoleh lagi. Nadia terduduk di lantai, menangis sambil menggenggam cincin pernikahan yang terasa semakin berat di jarinya. Di ponselnya, pesan dari Arman masuk. Kamu butuh aku jemput. Kita bisa pergi dari semua ini kalau kamu mau. Hujan kembali turun malam itu. Nadia masih duduk di ruang tamu, menatap pintu rumah yang sudah ditutup Raka 2 jam lalu. Lampu menyala terang, tapi rumah itu terasa gelap dan pengap. Di tangan Nadia, cincin pernikahan mereka berputar-putar. Aku benar-benar mau kehilangan dia. Atau semua ini sudah terlambat? Arman memberi tekanan, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Arman. Nat, kamu di rumah? Aku bisa jemput sekarang. Nadia tidak langsung membalas. Ia hanya menatap layar itu lama. Arman kemudian menelpon. Kenapa nggak dibalas? Kamu baik-baik aja kan? Suara Arman terdengar cemas, tapi juga menyimpan nada mendesak. Aku lagi bingung. Man, Raka tahu semuanya. Ya udah, jangan lama-lama terjebak di situ. Kamu mau terus disiksa perasaan bersalah? Atau mau pilih jalan yang bikin kamu bahagia? Aku tunggu jawaban kamu. Nada Arman terdengar tegas. Siala memberi ultimatum. Sementara itu, Raka menginap di rumah temannya Bayu, rekan kerja sekaligus sahabat lamanya. Jadi benar dia selingkuh? Tanya Bayu setelah mendengar cerita Raka. Kayaknya iya. Aku punya bukti foto dan semua struk itu. Jawab Raka, suaranya berat. Bayu menghela napas. Rak, kamu harus siapin diri. Kalau mau dipertahanin, harus ada usaha dua pihak. Tapi kalau dia udah nggak mau, kamu juga harus rela. Kalimat itu menampar Raka keras. Ia tahu itu benar, tapi rasanya terlalu pahit untuk diterima. Besok malam, Raka memutuskan pulang untuk bicara lagi. Saat ia membuka pintu, Nadia sedang berdiri di dekat koper yang setengah terisi pakaian. Jadi kamu pilih pergi? Tanya Raka datar. Nadia tidak langsung menjawab. Air matanya mengalir. Aku cuma pengen berhenti nyakitin kamu. Dengan cara ninggalin rumah ini? Raka melangkah mendekat. Nad, aku kasih kamu kesempatan buat ngomong baik-baik. Tapi, kalau kamu lebih milih dia, jangan pikir aku bakal nahan kamu lagi. Suara Raka tidak lagi marah, tapi dingin dan tajam seperti pisau shot itu juga. Telepon Nadia berdering. Nama Arman muncul jelas di layar. Raka melihatnya. Angkat, kata Raka sambil menunjuk ponsel itu. Rak, tolong jangan. Angkat, biar aku juga dengar. Siapa dia buat kamu? Dengan tangan gemetar, Nadia mengangkat panggilan itu. Sayang, kamu udah sayap. Aku tunggu di mobil. Suara Arman terdengar jelas dari speaker ponsel. Raka terdiam. Urat di pelipisnya menegang. Tapi ia tidak berteriak. Ia hanya menatap Nadia dengan mata yang basah. Nat, selama ini aku berjuang sendiri. Buat rumah ini tetap utuh. Tapi ternyata yang kamu cari bukan rumah, tapi pelarian. Ucap Raka lirih. Nadia menangis semakin keras. Aku salah, Ra.
Tapi kamu gak pernah mau dengar aku. Tiap kali aku ngomong soal perasaan aku, kamu selalu bilang sabar, sabar, dan sabar. Aku lelah. Jadi selingkuh itu jalan keluarnya. Setidaknya, aku merasa hidup lagi. Terry, Nadia tanpa sadar. Kata-kata itu membuat keduanya terdiam. Seolah semua yang dipendam selama 3 tahun keluar sekaligus malam itu. Raka mengambil napas panjang, lalu melangkah ke pintu. Ia membukanya lebar. Kalau kamu mau pergi, sekarang saatnya. Aku gak akan cegah kamu lagi. Tapi begitu kamu keluar dari pintu ini, kita gak akan balik ke titik semula. Nadia berdiri di samping koper. Tubuhnya gemetar. Ia menatap cincin pernikahan di jarinya, lalu menatap pintu yang terbuka. Di luar, klakson mobil Arman terdengar 2 kali. Nadia berdiri di antara koper, dan cincin pernikahan tidak bergerak. Sementara Raka menunggu jawaban tanpa menoleh ke belakang. Klakson mobil Arman terdengar lagi, memecah keheningan malam. Raka masih berdiri di dekat pintu yang terbuka lebar. Tatapannya lurus keluar rumah, seolah tidak ingin melihat apakah Nadia benar-benar mengambil koper itu, atau tidak. Nadia berdiri, kaku. Tangan kanannya memegang koper, tangan kirinya menggenggam cincin pernikahan yang terasa semakin berat. Suara Nadia nyaris tidak terdengar. Raka tidak menoleh. Kalau mau pergi, sekarang waktunya. Dengan langkah ragu, Nadia menarik koper menuju pintu. Kakinya terasa sangat berat, tapi suara klakson Arman di luar seperti menariknya semakin dekat. Saat ia menginjak ambang pintu, air matanya jatuh semakin deras. Kenangan pernikahan, senyum Raka di pelaminan, dan doa-doa yang mereka ucapkan 3 tahun lalu berputar di kepalanya. Namun di luar sana, ada mobil yang mesinnya menyala, seolah menjanjikan kebebasan dari semua tekanan. Cepat, Ned, teriak Arman dari dalam mobil, sebelum Nadia benar-benar melangkah keluar. Raka berkata tanpa menoleh, aku cuma mau kamu ingat satu hal. Kalau kamu keluar dari pintu ini, kamu bukan cuma ninggalin aku. Kamu juga ninggalin janji yang kita ucapin di depan Tuhan. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada Nadia. Kakinya terhenti. Arman turun dari mobil, menghampiri dari luar pagar. Nadia, kamu gak perlu dengar dia lagi. Kamu berhak bahagia. Raka akhirnya menatap Arman untuk pertama kalinya malam itu. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Bahagia kamu bangun dari rumah tangga orang lain. Kamu kira ini cuma tentang cinta? Ini tentang menghancurkan janji suci. Arman tidak mundur. Janji suci apa kalau yujan-yujannya bikin dia sengsara? Arman melangkah lebih dekat, tapi Raka menahan diri. Ia mengepalkan tangan, namun tidak memukul. Kalau kamu masih punya harga diri, jangan ambil dia di depan suaminya sendiri. Arman mencengkeram gagang koper. Kalau dia mau ikut, kamu gak bisa cegah. Keduanya saling menatap tajam. Udara di antara mereka seperti bisa meledak kapan saja. Nadia menjerit, kukap. Teriak Nadia. Suaranya pecah. Kedua pria itu terdiam. Aku yang salah. Aku yang hancurin rumah ini. Kalian jangan ribut gara-gara aku. Ia jatuh, terduduk di lantai, menangis, terisak-isak. Tangannya melepaskan koper, sementara cincin pernikahan itu jatuh dan menggelinding sampai berhenti di dekat kaki Raka. Raka mengambil cincin itu, memandanginya sebentar, lalu meletakkannya di meja dekat pintu. Ambil waktu yang kamu mau, Ned. Tapi aku udah kasih pilihan semalam, dan aku gak tarik kata-kata itu. Tanpa banyak bicara lagi, Raka keluar rumah melewati Arman. Ia tidak melihat ke belakang. Episode ditutup dengan dilema. Berat Arman berdiri, kaku, menatap Nadia yang masih terduduk di lantai dengan wajah hancur. Mobilnya masih menyala, tapi Nadia tidak bergerak mendekat di luar. Raka berjalan menjauh sambil menggenggam kunci mobilnya erat-erat. Wajahnya tidak menangis, tapi matanya memerah. Raka pergi, tanpa kepastian, apakah akan kembali. Aman jawaban Nadia, tapi tidak mendapat kepastian. Nadia sendirian di ruang tamu, di antara koper yang terbuka dan cincin pernikahan yang tertinggal di meja. 3 hari berlalu, sejak malam itu. Rumah yang dulu hangat, kini terasa seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Nadia duduk di ruang tamu dengan mata sembab, menatap pintu yang tak lagi diketuk Raka. Di meja, cincin pernikahan masih tergeletak di tempat yang sama, tidak ada yang berani menyentuhnya. Raka tidak kembali ke rumah. Ia tinggal sementara di apartemen Bayu. Pagi itu, ia duduk di tepi ranjang dengan map berisi berkas di tangan. Di sampul map tertulis jelas,
Gugatan cerai. Bayu masuk sambil membawa 2 gelas kopi. Jadi, kamu mau beneran lakuin ini? Rocket mengangguk pelan. Aku udah mikir panjang. Bukan cuma soal selingkuhannya, Bayu. Ini soal kepercayaan yang udah nggak bisa diperbaiki. Kalau Nadia minta maaf dan mau mulai dari awal, Raka menatap keluar jendela. Aku nggak yakin hatiku bisa mulai dari awal lagi. Di sisi lain, Nadia mencoba menghubungi Raka berkali-kali. Teleponnya tidak pernah diangkat. Pesan-pesan panjang yang ia tulis hanya berakhir dengan tanda centang biru tanpa balasan. Kenapa kamu nggak mau balas aku, Ra? Aku cuma mau ngomongin ini baik-baik, gumamnya sambil menangis. Rina, sahabatnya, datang sore itu. Nad, kamu harus siap terima kemungkinan terburuk. Kadang penyesalan gak cukup buat balikin keadaan. Aku cuma pengen dia pulang. Suara Nadia lirih, nyaris seperti anak kecil yang kehilangan arah. Sore itu, Arman datang lagi ke rumah Nadia. Ia membawa setangkai bunga, mencoba menghibur. Nad, sampai kapan kamu mau begini? Raka udah jelas gak mau balik. Kamu punya aku. Nadia menatap Arman dengan mata lelah. Kamu pikir ini gampang? Kamu gak ngerti apa yang aku rasain sekarang. Arman meraih tangannya. Aku ngerti, makanya aku di sini. Saat itulah ponsel Arman berbunyi. Nama Maya muncul di layar. Nedan memaksa, terus berdering. Siapa Maya? Tanya Nadia curiga. Teman kantor, jawab Arman cepat. Ponsel berdering lagi. Kali ini muncul notifikasi pesan. Man, kapan kamu pulang? Anak-anak nanyain ayahnya. Nadia tertegun, wajahnya memucat. Arman, kamu udah punya keluarga? Arman terdiam sesaat, lalu mencoba menjelaskan. Nat, dengar aku dulu. Pernikahan aku juga bermasalah. Jangan bohong, kamu sama aja kayak aku. Nyakitin orang yang percaya. Nadia melempar bunga yang dibawa Arman ke lantai. Keluar dari rumah aku. Sekarang, Arman mencoba menenangkan, tapi Nadia mendorongnya ke pintu. Aku udah cukup hancur karena pilih kamu. Aku gak mau tambah dosa lagi. Dengan wajah kecewa, Arman akhirnya pergi. Pintu ditutup keras-keras. Malamnya, Nadia mendengar kabar dari Farhan bahwa Raka akan mengajukan cerai. Minggu depan, ia nekat datang ke apartemen Bayu untuk bertemu. Di depan pintu, Raka berdiri dengan wajah datar. Kamu mau ngomong apa, Nat? Aku salah, Ra. Aku siap potong semua hubungan sama Arman. Aku mau perbaiki semuanya, kata Nadia sambil menangis. Raka menghela napas panjang. Kamu tahu, aku pengen banget percaya kata-kata itu. Tapi setiap kali aku coba, bayangan kamu sama dia selalu muncul di kepala aku. Nadia mencoba memegang tangan Raka, tapi Raka menariknya pelan. Mungkin ini cara Tuhan jawab doa kita. Doa, kamu minta kebahagiaan. Doa aku minta kesetiaan. Dan ternyata, doa kita nggak searah. Raka menutup pintu perlahan, meninggalkan Nadia berdiri sendirian di luar apartemen dengan hujan yang mulai turun. Di tangan Nadia, cincin pernikahan yang ia bawa dari rumah terasa semakin dingin. Raka siap mengajukan gugatan cerai. Nadia menyadari bahwa selingkuhannya pun bukan pelabuhan yang benar. Hujan yang turun malam itu seakan jadi tanda bahwa perjalanan mereka sebagai suami istri banner-banner sudah selesai.